Di bulan Februari ini ada dua orang yang dianggap tokoh, teman-teman, yang memberikan fatwa ngawur. Yang satunya menghalalkan rokok, yang satunya menganggap bahasa Arab yang selama ini difahami oleh beberapa ulama atau mayoritas ulama salah. Yang satu mengaku-ngaku Salafi dan yang satu lagi mengaku Muhammadiyah atau diakui Muhammadiyah. Langsung saya taruhlah gambarnya di sini, dua orang ini. Di sini, teman-teman, ketika kita melihat ceramah mereka berdua, sebenarnya mereka berdua ini punya kepribadian yang sama, cuman berbeda sikap. Yang satu arogan ngeyel, yang satu lembut ngeyel. Yang dimana kedua orang ini ketika dibantah pendapatnya, mereka memberikan bantahan balik yang semakin ngawur. Ya, kalian pasti ingat dan kalian pasti tahu ketika yang satu ini, yang ini, ketika memberikan fatwa tentang musik, Asy-Syu'ara surah pemusik. Kita bisa saksikan bersama di Indonesia, teman-teman, bahwa perkara musik banyak orang-orang yang melakukan berbagai macam keributan, joget-jogetan, keributan di jalan, son-son horek, karnaval-karnaval musik dan lain sebagainya. Bahkan lagu-lagu menyambut Ramadan, joget pakai musik, teman-teman. Let's pray with love katanya. Let's pray with love. Pakai lagunya Blackpink, diubah liriknya menjadi lagu-lagu spirit Ramadan. Sentoloyo sambil joget emak-emaknya. Pemusik yang beriman itu. Terus bagaimana cara kita menggambarkan pemusik yang beriman itu? Bagaimana menggambarkan pemusik yang beriman? Gak bisa, teman-teman. Tetap yang namanya musik, ketika orang, musik apapun, tahu itu musik reggae, musik rock, apalagi musik rock, kata yang bersangkutan ini kan, musik rock itu merusak otak yang awalnya hijau jadi merah. Sontoloyo memang, tapi memanfaatkan pemusik yang beriman. Terus jenis musik apa? Musik hadroh. Musik hadroh juga demikian, bisa dijogetin. Musik dangdut apalagi. Pemusik dangdut yang beriman begitu. Pemusik pop seperti siapa namanya? Faang Wali. Ingat mati, ingat sakit. Di bawah ngapain ketika konser? Joget rame-rame gak pakai baju. Ada yang gak pakai baju. Tuh, lihat. Apakah seperti ini yang disebut dengan hidayah? Semua nih, semua penonton konser dari Wali begini, teman-teman. Tergerak. Ketika dinyanyikan lagu Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah, bukan berdoa dengan setulus hati, mengingat akan kemaksiatan, mengingat akan dirinya yang ikhtilat di bawah, mengingat yang dimana mereka ini menyia-nyiakan waktu. Tapi apa mereka? Joget, teman-teman. Tuh, laki-laki perempuan joget banget. Nah, ini yang dimaksud. Lagunya tobat maksiat. Yang di bawah ngapain ketika mendengar lagunya? Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Bahkan ada yang seperti orang mabuk. Seperti apa pemusik yang beriman itu? Oh, pemusik yang beriman itu yang membawakan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah dan kalimat apapun yang berkaitan dengan agama. Bahkan Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ayat dalam Al-Qur'an yang dianggap sebagai doa sapu jagat juga, dibawakan oleh band yang katanya perkara lagu Lia, deng 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 deng. Ketika mendengar seperti itu, langsung orang yang mau minum berhenti katanya. Dapat dari mana info? Ketika dilantunkan lagu itu yang di bawah menikmati musiknya, bukan menikmati lirik, bukan menikmati kata-katanya, no, menikmati musiknya, jejingkrakan. Musik Anda digunakan oleh orang untuk bermaksiat. Sontoloyo. Musik yang beriman seperti apa? Gak ada, teman-teman. Dan ketika ini dibantah, bawa kitab dari Murjud Dahab, bawa kitab dari tulisan-tulisan orang Syiah juga. Apa ini? Untuk membenarkan fatwanya yang telah terucap, dia bukan minta maaf, teman-teman. Dia bukan kembali kepada yang benar, tapi mencari pembelaan. Sama dengan Riyad Bajri. Riyad Bajri pun sedemikian rupa. Ketika disanggah, dibantah, apa yang dia lakukan?
ingin membongkar aib orang. Dikira aib. Anda merokok itu bukan aib, ya. Anda merokok itu bukan aib. Wahai murid-muridnya yang budiman, guru Anda itu merokok itu bukan aib, halal katanya. Artinya itu boleh-boleh saja dia lakukan dimanapun. Tapi kenapa ketika tertangkap kamera dia ketakutan? Pasang alasan bijak. Saya tidak mau ketika tertangkap kamera akan menjadi gaduh seperti ini. Sontoloyo pokoknya. Tak mau gaduh katanya, tapi memfatwakan halal. Ini kan makin gaduh. Seandainya Anda itu minta maaf, ya saya mengakui ini salah, ini perbuatan salah, ini merokok. Lantas apa yang harus dilakukan? Tidak perlu bahas halalnya rokok. Sampai-sampai merendahkan ulama-ulama dari zaman dulu sampai sekarang yang menyatakan rokok haram. Berapa ribu ulama yang menyatakan rokok haram. Mau dipermalukan katanya. Sampai gimmick dari mukanya seperti itu. Gimmick mulutnya juga seperti itu. Ingin mempermalukan katanya. Ya Allah. Miris teman-teman. Dua orang ini bikin miris. Yang satunya ingin menghalalkan musik. Apa katanya? Asy'ara surah pemusik yang beriman. Sahabat Hasan bin Thabit bermusik di samping Nabi ketika bersyair. Gak musik-musikan. Gak ada. Ketika dibantah oleh berbagai macam ulama, bahkan ulama terdahulu, tidak ada yang menghalalkan musik. Muncul orang yang menghalalkan musik. Nanti muncul lagi ulama yang menghalalkan khamr. Dengan alasan apa? Membuat daya tahan tubuh meningkat. Membuat badan makin sehat. Kan ada penelitian orang yang minum wine, ya, orang minum wine rutin setiap hari dengan takaran tertentu sehat, halal nanti di Indonesia karena wine sehat. Karena tidak memabukkan. Ya, diminum hanya sekian, mungkin tidak memabukkan, jadi sehat. Kita tunggu nanti siapa ulama yang akan menghalalkan. Menghalalkan musik sudah ada. Menghalalkan sutra juga sudah ada banyak. Terus yang ketiga, menghalalkan yang haram. Mayoritas ulama sudah mengharamkan, hanya segelintir, sekelumit, sedikit yang menghalalkan rokok karena belum adanya penelitian terlalu jauh tentang rokok, tentang bahayanya tar, bahayanya nikotin, bahayanya kandungan dari tembakau ketika dibakar, asapnya sontoloyo. Ketika dilakukan berbagai macam penelitian, terlihat berbagai macam hal yang bisa membuat orang candu, dan dengan kecanduan itu bisa membahayakan kesehatan dan juga membuat orang mubazir, membuang uang secara cuma-cuma. Uang digulung bakar. Sama itu dengan rokok. Kan ini kesontoloyoan namanya. Lalu hal sontoloyo seperti ini mau dihalalkan. Orang-orang Bapak yang kita anggap berseberangan dengan akidah kita, berseberangan dengan Ibnu Taimiyah yang Anda anggap sebagai kiblat mengikuti manhaj salaf ini, tapi pada faktanya apa? Mereka sendiri menganggap rokok itu makruh. Tidak ada yang menjatuhi derajat halal. Lalu kenapa Anda ujuk-ujuk mengaku salafi menghalalkan rokok itu? Ya Allah, ini dua tokoh yang hadir di bulan Februari ini membuat gaduh. Dan sama-sama ngeyel. Yang satunya keras ngeyel, yang satunya lembut ngeyel. Dan kalian sekarang simak penjelasan dari Ustadz Mufidi Safitra yang dikata-kata dulu hanya lulusan engineering, bukan ahli agama. Hanya dia yang ahli agama karena sudah lulusan sastra Arab. Sastra Arab. Coba kalian simak video ini biar kalian mikir sejenak. Saya kemarin ada baca nukilan perkataan Ustadz Abdullah Zain Hafizahullah tentang adanya sumber fitnah dari kalangan para penuntut ilmu, dari kalangan murid-murid. Tiba-tiba saya juga kepikiran, ada juga sumber fitnah yang bukan dari kalangan murid, melainkan justru dari kalangan guru atau ustadz. Model ustadz pertama yang bisa menjadi sumber fitnah untuk umat adalah, pertama, ustadz yang suka merasa dirinya pintar untuk kemudian bisa menafsirkan ayat atau hadis sesuai dengan kadar otaknya yang menurut dia pintar itu. Sehingga dia jarang menukilkan kalimat-kalimat para ulama, dia jarang untuk menyandarkan penafsiran-penafsiran dirinya terhadap ayat atau hadis kepada para ulama. Itu semua benar-benar keluar dari otaknya, bahkan cenderung bertentangan dengan para ulama terdahulu. Misalnya ada hadis, وَضْرِبُهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ. Dan pukul anak-anakmu di usia mereka sudah 10 tahun tapi mereka tidak ingin sholat. Ada yang mengatakan bukan dipukul, tapi diberikan contoh. Dan yang benar itu adalah dipukul, yakni dengan pukulan yang mendidik dan tidak menyakitkan serta tidak meninggalkan bekas. Ini kalimat para ulama dari masa dahulu. Ada orang di zaman sekarang tiba-tiba muncul dengan penafsiran memberi contoh. Padahal memberi contoh, doroba, itu baru bisa dikatakan memberi contoh kalau ada, seperti kata Allah, innallaha la yastahi ayyadriba mathala. Jadi doroba tapi ada misal. Itu yang namanya memberi contoh. Misalnya juga firman Allah, doroballahu mathala lilladzina amanu. Ada doroba, lalu ada misal. Itu baru namanya memberi contoh. Sumber fitnah yang kedua adalah ustadz yang dia mengetahui adanya ketergelinciran para ulama, lalu kemudian disebarkan dan dipraktikkan di masa sekarang. Padahal itu ketergelinciran akibat minimnya informasi tentang sesuatu di masa lampau yang di zaman sekarang mungkin sudah diketahui. Ya, kita katakan dia yang kurang literasi, dia yang kurang informasi. Sehingga mengikuti yang seperti ini justru nanti akan menimpakan bala kepada umat. Semoga Allah menyelamatkan kita dari keduanya dan tidak menjadikan dai-dai sebagai salah satu dari keduanya. Atau bahkan dua-duanya.